Bertiga dari Action Coach South Jakarta. Visi kami adalah memperkaya pengusaha di South Jakarta dan memberikan Anda balance of life yang Anda inginkan. Hari ini, pertanyaan saya adalah, apakah selama ini Anda salah pilih strategi untuk marketing? Jangan-jangan juta-jutaan rupiah yang Anda sudah buang untuk marketing expense sia-sia karena Anda tidak memilih strategi di area yang tepat. Ada 5 area yang Anda harus perhatikan dan semuanya itu strateginya beda-beda. Nah, ini akan Anda tahu kalau Anda bisa belajar untuk test and measure semua aktivitas marketing Anda. Pada saat Anda kita coaching, yang kita akan pertama kali lakukan adalah mengukur dan mengetes segala tipe-tipe marketing yang Anda sudah lakukan. Dan sebetulnya Anda dapat berapa sih return of investment-nya dari setiap strategi ini, supaya make sure Anda punya marketing cost bukan menjadi sebuah expense, tapi menjadi sebuah investasi. Dan tentunya seperti investasi apapun juga, kita mengharapkan return of investment lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Let's take a look at why it's important for you to pick the right strategy. Contohnya begini. Let's say Anda punya 2 bisnis. Let's say ini bisnis toko baju, supaya gampang ya, retail business. Toko A dan toko B. Leads, setiap hari prospek yang datang ke toko A adalah 10 orang. Di toko B ada 100 orang yang datang, ya. Tapi dua-duanya menjual ke 10 customer. Jadi dari 10 orang ini semuanya beli. Kalau dari B, dari 100 juga hanya 10 yang beli. Tapi inilah kasusnya dan A dan B. Dua-duanya omsetnya sama, 1000, ya. Nah, kalau Anda menjadi pemilik perusahaan A dan B, pertanyaan saya, bagaimana cara naikin omset? Apakah dari sini cara menaikkan omsetnya A dan B sama? Tentunya tidak. Soalnya kalau kita lihat di sini conversion rate dari A dan sampai ke B, dari 10 orang yang masuk, 10 orang beli. Jadi 100% dari setiap orang yang masuk beli. Tapi kalau kita dilihat di sini hanya 10% yang beli dari 100 orang yang masuk. Jadi kalau saya mau meng-increase my omset di sini, ternyata A dan B strateginya beda. Mungkin kalau di A saya akan pasang sebuah iklan. Kenapa? Karena yang saya harus naikin adalah leads, jumlah leads. Tapi kalau di sini yang saya harus naikin adalah conversion rate. Mungkin di sini SPG saya kurang di training. Jadi mungkin di sini strategi saya adalah SPG training, ya. Jadi kalau saya seorang bisnis yang cuma mungkin punya budget 10-20 juta untuk marketing setiap bulan, jangan-jangan saya menghabiskan duit saya di tempat yang salah. Seandainya saya tidak tahu angka-angka ini, jangan-jangan saya bisa aja menganggap 10 dan 10, 1000 dan 1000 adalah masalah yang sama. Dua-duanya saya training. Untuk toko B ini bagus sekali, karena memang yang dia butuhkan adalah conversion rate yang lebih tinggi. Tapi untuk toko A, mungkin Anda akan ditertawakan sama SPG-SPG Anda. Kok saya di training sih bos? Wah ini 100% udah di-convert semua. Nah, sama dengan iklan. Anda investasikan 20 juta untuk iklan. Untuk di toko A, leads akan naik, ya, dan itu yang dia perlukan. Tapi di toko B, Anda buang-buang duit. Ya, tentunya mungkin leads akan naik dari 500, tapi apakah ini strategi yang paling efisien dari segi cost untuk meningkatkan omset? Kenapa nggak SPG training aja? Mungkin gratis, ya. Mungkin kalau Anda sendiri bisa trainingnya atau supervisor yang training, SPG ini bisa terlatih dengan secara gratis. Kenapa harus invest 20 juta? Ya. So, this is the way testing and measuring bisa membantu Anda untuk mendetermine sebetulnya akar dari masalah saya apa sih? Jadi kalau kita lihat di bisnis, ada 5 akar dari masalah profit. Adanya sebuah leads yang kurang, ya, jumlah prospek kurang, atau mungkin leads sudah banyak tapi conversion rate, dayanya Anda untuk bisa meyakinkan orang untuk beli yang kurang, ya, atau mungkin Anda kurang banyak repeat order, kurang banyak transaksi di bisnis Anda, ya, atau mungkin rata-rata pembelian Anda terlalu rendah, dan atau mungkin keuntungan Anda secara persentase terlalu rendah. Jadi kalau Anda masalahnya leads, jangan sampai Anda punya strategi-strategi yang meningkatkan average dollar sale. Kalau Anda masalahnya di margin, jangan-jangan Anda selama ini memakai strategi-strategi di leads. Jadi pertanyaan saya kepada business owner, masalah Anda di mana? Let's put in some numbers. Kalau ini adalah angka Anda dapat 4.000 leads dengan 25% conversion. Anda setiap bulan mendapatkan 1.000 customer, ya. Let's say setiap bulan, setiap customer transaksi 2 kali, average sale Anda adalah $100. Dan $100 average dollar sale, omset Anda jadi 200.000.
let's say keuntungan Anda ambil 25%, 50.000 adalah nilai profit Anda. Kalau dengan 344 strategi, kira-kira mungkin nggak Anda meningkatkan satu demi satu lainnya by 10%? Action punya 344 strategi di library marketing strategies kita. Dan pada seminar nanti Anda akan belajar beberapa dari 344 strategi itu. Ya. Tapi contohnya, kalau semuanya naik 10%, pertanyaan saya, apakah jumlah customer Anda juga ikut naik 10% atau lebih? Tentunya lebih, 21% di sini. Kalau kita lihat, semua naik 10%, apakah Anda bisa menghasilkan omset yang bisa naik 10% atau lebih? Kita lihat 200.000 menjadi 292.000. Ini sekitar kenaikan 46%. Dan bagaimana kalau dari sisi profit? Kalau Anda bisa menaikkan profit marginnya juga 10%, Anda punya profit, apakah juga naik 10%? Tidak, ternyata profit Anda bisa naik 61%. Untuk mempelajari hal ini dan untuk mempelajari bagaimana untuk test and measure dan 344 cara untuk meningkatkan omset dan profit, join seminar kita 5 cara melipat gandakan profit yang akan diadakan di hari-hari mendatang. Untuk informasi lebih lanjut tentang informasi seminarnya, hubungi 2567 5775. Saya Coach Cynthia dari Action Coach Jakarta. Salam fantastik.